Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau membahas mengenai perjalanan terapi aku selama beberapa bulan terakhir. Diikuti dan disimak ya. Jadi teman-teman, aku mau sedikit cerita kenapa aku bisa sampai didiagnosa PCOS. Jadi semua bermula pada saat tahun 2019. Pada saat itu aku tingkat akhir perkuliahan. Jadi awal mulanya itu terjadi sekitar tahun 2019. Pada saat itu aku lagi tingkat akhir perkuliahan. Ya tau lah ya teman-teman, namanya tingkat akhir itu banyak banget kegiatan yang menguras tenaga, yang menguras otak, yang menguras jiwa juga. Jadi emang bener-bener kondisi saat itu aku drop banget, down banget, dan sangat melelahkan. Nah, sebelum tingkat akhir itu siklus haid aku paling cepat itu sekitar 25 hari dan paling lama itu sekitar 33 hari. Gak pernah lebih dari 35 hari siklusnya. Tapi semenjak tingkat akhir itu di 2019 siklus aku jadi mundur di 35 hari sampai 39 hari. Jadi siklusnya range-nya di antara itu. Dan semakin lama kelamaan itu siklusnya jadi 43 harian. Pokoknya 40 ke atas lah ya, 40 ke atas, di bawah 50, di atas 40. Nah saat itu aku coba periksa di salah satu rumah sakit dekat kampus aku ke dokter spesialis kandungan. Aku periksalah saat itu dan semuanya dinyatakan dokter itu masih bagus, semuanya rahimnya masih sehat, masih baik lah ya kondisinya. Jadi dokter bilang itu hanya karena tingkat stresnya tinggi, jadi bikin hormon berantakan kayak gitu. Jadi siklus haidnya juga berantakan. Nah, karena aku nganggapnya semuanya udah baik, semuanya bagus, ternyata aku karena stres aja. Ya namanya tingkat akhir, kita nggak bisa lah ya menghindari stres itu gitu kan. Jadi udahlah, aku jalani lagi kan perkuliahan seperti biasa. Dan semakin menuju tingkat akhir itu ke LTA, semakin banyak tugas, semakin sibuk. Jadi juga aku nggak terlalu memperhatikan gitu ya. Maksudnya nggak bisa sempet ke dokter lagi karena kan udah banyak banget nih padat kegiatannya. Jadi aku mikir, ini mah mungkin karena aku tingkat akhir aja nih, stresnya emang lagi tinggi juga gitu kan. Padahal siklus aku waktu itu udah sampai sekitar 45 ke atas. Nah sampai akhirnya lulusan kemarin agak lumayan lah ya, lega gitu kan. Udah lebih sedikit lah berkurang stresnya. Tapi di siklus aku tuh masih berantakan, masih jauh jaraknya gitu. Akhirnya pas aku lihat lagi nih di kalender prediksi haid, maksud aku, mohon maaf, di prediksi itu malah makin mundur ternyata catatan aku, jadi 53. Apalagi sebelum menikah kemarin di bulan Mei itu siklus aku yang paling terlama, yaitu 59 hari. Itu udah paling pokoknya udah paling tingkat tertinggi lah ya untuk di kehidupan aku, siklus sampai 59 hari itu pertama kalinya. Nah karena waktu itu aku acara pernikahan di kampung, akses rumah sakit juga jauh, jadi nggak bisa untuk periksa. Akhirnya aku periksa pas udah balik lagi ke Tangerang. Nah aku periksa di bulan Juni akhir di salah satu klinik kehamilan. Jadi aku kasih tahu ya fotonya. Jadi aku ngejalanin USG transvaginal. Waktu itu bilangnya mau program hamil. Nanti dokternya menyarankan untuk USG buat ngelihat kondisi rahimnya gimana. Dan ternyata pas di USG hasilnya seperti ini. Jelas? Kurang jelas ya. Nah pokoknya ada bulat-bulatan kayak gini. Jadi karena tampak bulatan-bulatan kayak gini yang kecil-kecil, terdiagnosalah aku PCOS. Karena ya emang banyak juga sih yang mempengaruhi, karena aku juga kan berat badan menaiknya nih dari tingkat akhir itu sangat melesat jauh naik berat badan aku. Terus juga tingkat stres aku, terus juga siklus menstruasinya yang jadi mundur terus, yang jadi lama banget. Dan juga yang bikin
lebih terdiagnosa itu dari hasil USG ini gitu. Nah, waktu itu aku tahu itu kaget banget sih ya, shock banget, aku sedih, suami aku juga sedih banget denger ini. Tapi ya udahlah, jalanin aja gitu kan. Dokter bilang ya sekarang terapi obat dulu selama 3 bulan, obat dan vitamin selama 3 bulan. Waktu itu aku dikasih 4 jenis obat. Ya, jadi aku maaf ya, aku nggak bisa ngasih tahu mereknya karena kan kondisi tubuh orang beda-beda ya, pengkajian pemberian obat itu banyak banget, jadi nggak bisa disamaratakan. Cuman aku kasih tahu obat yang fungsinya aja ya. Jadi yang pertama itu untuk melancarkan haidnya, yang kedua itu aku dikasih asam folat. Nah lalu yang ketiga aku dikasih KB-nya KB pil. Jadi KB pil ini bisa untuk melancarkan menstruasi, tapi ini khusus ya, KB pilnya khusus. Jadi aku dikasih untuk melancarkan menstruasinya itu ada 2 jenis, ada KB dan obat satu lagi. Dan satu lagi itu aku dikasih obat untuk menstabilkan gula, karena PCOS ini kan kalau untuk orang obesitas tingginya hormon androgen, lalu retensi insulinnya meningkat, jadi makanya dikasih obat untuk mengendalikan gulanya gitu. Kalau dari pemeriksaan sebelumnya sih aku gula selalu normal, cuman ya nggak apa-apa lah ya, ikutin aja minum. Dan pada saat obat habis itu sekitar bulan September, 3 bulannya kan ya, jadi bulan September semuanya udah habis nih obat-obatnya, jadi aku mau periksa lagi. Nah pas diperiksa itu aku WA dulu ke kliniknya. Pas di klinik juga disarankan untuk diperiksanya hari ke-12 menstruasi. Akhirnya aku periksa di tanggal 9 Oktober kemarin. Dan yang di tempat pertama itu kan monitor USG-nya sama dokternya gitu, jadi kita lihatnya barengan, jadi aku ngeliat ke samping gitu kan. Ya pas pemeriksaan kedua ini aku ngeliat ke dokternya, tapi kok itu layarnya cuman hadap ke dokter, jadi kita nggak bisa lihat gitu. Pas aku lihat ternyata ada di depan, ada di atas. Tapi pas aku lihat karena kaget ya, aku bingung. Dokternya udah bilang selamat ya mbak, ini mah udah bagus gitu. Nah kan aku bingung ya, aku nggak kelihatan di mana sih nih monitornya gitu kan. Oh ternyata ada di depan. Pas dilihat ternyata alhamdulillah semuanya udah normal. Buram ya, nggak kelihatan, nanti deh aku fotoinnya. Alhamdulillah semuanya udah normal dan udah ada salurnya. Alhamdulillah banget ya Allah. Aku seneng banget di situ, terharu, mau nangis sampai jadi nggak bisa nangis gitu kan, aku malu sama dokternya. Aku nggak nyangka ternyata udah bisa gitu, udah bisa, udah sehat, alhamdulillah. Terus aku nanya lah, dok, apa bener ya kemarin saya PCOS? Secara kan saya itu haidnya berantakan udah dari 2019, jadi sekitar 2 tahun. Sedangkan yang saya tahu PCOS itu ya salah satunya itu haidnya berantakan banget. Aku bilang gitu. Dan dokternya jawab gini, enggak juga, PCOS mah lebih ekstra lagi berobatnya, kata dokter gitu. Ya aku seneng banget ya dengernya. Ya nggak tahu sih ya itu cuman untuk menyenangkan hati aku atau gimana, yang penting itu jawabannya udah bikin aku seneng banget. Intinya dokter bilang itu kemarin bukan PCOS, jadi ini cuman emang karena gangguan hormon aja. Jadi kemarin semuanya udah bagus, sekarang udah bagus, maksudnya sekarang udah bagus dengan membantu melancarkan menstruasi kemarin. Ini udah bagus banget kata dokter gitu. Jadi sekarang aku dikasih vitamin lagi, asam folat, dan satunya lagi antioksidan. Dikasih itu selama 1 bulan, dan 1 bulan ke depan aku periksa lagi untuk pemantauan berikutnya. Jadi gak nyangka sih, aku seneng banget. Jadi buat teman-teman yang punya masalah gangguan menstruasi, itu siklusnya lebih dari 35 hari, boleh banget periksa ke dokter kandungan. Gak ada salahnya kita periksa untuk ngecek, untuk screening, ya lebih cepat dicek, lebih cepat diobati, lebih cepat sehat gitu. Jadi jangan takut-takut untuk ke dokter kandungan, jangan takut dibully, jangan takut diomongin orang, karena ya bidan atau dokter kandungan itu bukan hanya tempat periksa
kehamilan aja, tapi bisa juga buat kesehatan reproduksi gitu. Nah, waktu pemeriksaan yang pertama, USG yang pertama itu aku periksa sejak HPHT 34 hari. Jadi misalnya aku hari ini haid nih, nah 34 harinya lagi itu aku berperiksa. Nah itu aku yang di pemeriksaan pertama. Tapi ternyata di klinik yang kedua itu dijelasin kalau misalnya mau periksa rahim, baiknya itu di 2 waktu. Jadi yang pertama itu di saat kita menstruasi hari pertama atau hari kedua, dan untuk pengecekan sel telurnya itu di hari ke-11 atau di hari ke-12. Makanya aku ngerasa, aku sih belakangan sebelum periksa yang kedua ya, jadi kayak ngerasa ini bener gak ya kemarin aku PCOS. Aku kan sering searching, sering baca jurnal gitu ya, karena kepo, banyak pengen tahu gitu kan. Aku jadi nyari tahu, dan ada salah satu yang menjelaskan kalau periksanya itu sesuai yang klinik kedua tadi bilang, periksanya di hari pertama dan hari kedua menstruasi, atau di hari 11 dan hari ke-12. Jadi aku ngerasa, oh iya kemarin kan hari ke-34, wah kayaknya ngaruh nih. Apalagi kan siklus menstruasi ada tuh masanya korpus luteal. Nah aku takutnya nyangkanya malah itu gitu kan. Jadi pas kemarin juga aku yang pemeriksaan kedua sempat nanya sama dokternya, dokter ngaruh nggak ya? Karena kemarin aku salah periksa, kata aku gitu. Terus kata dokter bisa jadi, kata dokter gitu. Jadi ya udah, aku yang abis ngeliat YouTube itu tuh sebelum yang periksa kedua, aku udah jadi positive thinking aja gitu. Kalau misal kemarin tuh pemeriksaan karena aku yang salah gitu, aku yang salah, periksanya nggak tepat. Aku yang salah, waktu periksanya itu yang nggak di hari ke-34 harusnya gitu. Jadi aku di situ udah tinggal 3 hari mau periksa yang kedua nih, aku meyakinkan diri semoga itu salah gitu. Dan ternyata alhamdulillah kemarin pas diperiksa udah normal semuanya. Ya aku sih nggak ada ngerasa rugi, karena yang kan emang siklus aku berantakan juga, jadi ya bisa membantu lancar lagi menstruasi aku gitu. Oke teman-teman, segini dulu sharing aku buat teman-teman semua yang mengalami PCOS, yang sedang terapi, yang sedang berjuang melawan PCOS. Semangat terus, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan lupa banyak berdoa, berikhtiar juga, dan yang paling penting itu afirmasi positif dari diri kita sendiri. Ya orang lain nggak akan mengerti diri kita sendiri gitu kan. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri dulu, memberikan diri kita semangat. Jujur aku juga orangnya emang agak sering mood banget ya, maksudnya sering moody gitu, sering berubah-ubah sering berubah-ubah moodnya gitu. Jadi aku juga sebenarnya agak susah sih ngasih afirmasi positif diri aku sendiri. Cuman ya demi kita buat sehat, kenapa enggak? Jadi intinya paksain terus aja deh, paksain terus. Kita harus berpikiran positif, memberikan afirmasi positif gitu. Harus paksain diri kita. Oke, semangat terus semuanya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton video aku. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe. Nanti kita membahas hal-hal menarik lainnya. Ya, assalamualaikum.